Talks. Set Day Talk. Set Day Talks walaupun udah beribu tahun-tahun gak upload. Kamu sama mempercayai aku yang megang yang jadi hostnya. Soalnya aku kan gak perlu bayar talent. Makin kesini makin kelihatan kayak tainya. Kembali lagi di Saturday Talk. Set Day Talks. Set Day Talk. Set Day Talks walaupun udah beribu tahun-tahun gak upload. Kenapa sih namanya Set Day Talk? Gak ada yang lain. Maksudnya kan Berarti- apanya, anak muda kan nongkrong Sabtu biasanya. Nah, Ya, berarti- Sabtu biasanya ya kayak gini aja ngobrolnya sambil nongkrong jatuhnya. Berarti harus konsisten nih. Uploadnya harus Sabtu ya. tiap Saturday Talk. Berarti Tergantung. harus Saturday. Kalau banyak Sabtu. penikmatnya, ya mungkin bisa. Iya, makanya buat teman-teman nih, buat viewers, semakin banyak viewersnya kita bakalan update lebih banyak konten lagi. Tergantung kan, makanya ngeliat dulu audiensnya ada apa enggak gitu. Tertarik sama obrolan kita apa Tertarik. enggak. Tertarik kan benar kamu semua. Lihat kamu nih, sekarang kamu yang nge-host. Oh iya, sekarang aku yang gantiin kamu ya. Tadinya aku yang nge-direct apa-apa, sekarang jadi. Iya, jadi ini sebenarnya konten kamu. Terus kamu sama mempercayai aku yang megang Iya. yang jadi hostnya. Soalnya aku kan nggak perlu bayar talent. Ini kan, Apa? habis ini Mazda jadi kan. Ya udah nih, sekarang kan kalau di review dari konten sebelumnya kan kayaknya masih belum banyak tahu kamu ya. Sekarang kita mau ulas tentang milik channel YouTube Saturday Talk, Cindy Rizky. Boleh lah kenalan-kenalan dikit. Siapa tahu dari kalian ada yang belum, ya temenan tapi belum terlalu kenal, belum sekenal itu. Ya, pokoknya Set Day Talks tuh bener-bener, Set Day channel ini maksudnya Oh, bener-bener punya aku pribadi. hmm. Yang punya gue pribadi nih maksudnya. Jadi uploadan beberapa film-film gue sama mau gue adain Set Day Talks ini, karena Set Day Talks ini pengen gue adain karena ya pasti kan banyak penikmat podcast juga. Nah biasanya setiap podcast kan juga pasti punya banyak cerita, banyak trouble orang masing-masing yang di-share gitu kan. Jadi buat pelajaran hidup juga sih podcast menurut gue sih bisa buat pelajaran ya. Ini orang ini bagusnya apa kita tarik gitu-gitu loh. Jadi saling kenalan juga. Aslinya nih orang gimana gitu kan lewat podcast ini. Sebenarnya konsepnya dari awal tuh kayak gimana sih Saturday Talk ini? Emang dari awal udah direncanain buat ya libur apa setiap Sabtu gitu? Emang karena anak nongkrongan, karena rame gitu. Iya. Jadi diuploadnya setiap Sabtu. Sabtu. Makanya dinamanya Set Day kan. Kan tiap Sabtu upload gitu loh, fan upload. Karena kan pasti biasanya kalau anak muda kalau Sabtu ujung-ujungnya udah sampai tengah malam nih. Tiba-tiba jadi pinter obrolannya, ngomongin Oh, tadinya yes. bercanda-canda, yang tadinya bercanda-canda ujung-ujungnya jadi ngobrolin hal-hal yang bermasalah atau nyari-nyari solusi, biasanya kan kayak gitu. Jadi itu tujuan konsep awalnya kayak gitu. Iya. Emang kenapa tertarik di dunia podcast? Jadi tertarik dunia podcast tuh Kenapa? Apa ikut-ikutan aja atau emang pengen gitu? pasti setiap orang banyak juga yang nggak minat soal podcast ya. Oh. Kadang kan banyak juga orang yang pasti nggak minat, tiba-tiba lagi nggak pengen ngobrol segala macam gitu. Iya. Nah tapi kalau aku ini tipikalnya, aku justru orang yang nggak bisa cerita kemana-mana. Aku tipikal orang yang sebenarnya pendiam introvert, aku banget kan, kamu tahu sendiri ya. Ya cuman kalau dari lewat podcast ini kan kita bisa up sharing sebenarnya aslinya si Sandy tuh kayak gini tuh. Ini kan aku nggak mainin gimmick-gimmick sama sekali ya. Maksudnya namanya podcast ini aku ngobrol secara realis aja gitu. Aku aslinya ngomong tolol, ngomong anjing gitu kan. Iya benar. Gitu. Nggak pakai gimmick kan. Jadi benar-benar pengen cerita realis juga, yang kelihatannya orang gue mungkin hidupnya enak, aslinya gue kayak gimana gitu-gitu. Jadi lebih pengen sharing real life aja ya? Real life ya kan. Karena kalau misalnya sampai ini ditonton keluarga segala macam, sebenarnya kan aku nggak mau. Iya. Aku orangnya lebih menutup diri, mau aku hidupnya lagi enak atau lagi Iya, buruk. iya. Aku mau itu. Ya makanya biasanya ya yang aku tahu tuh Cindy Rizky lebih suka di belakang layar. Terus Biasanya kan yang direct ya. iya kan? Terus pas muncul Saturday Talk ini, dari podcast pertama kamu udah in frame kan? Podcast pertama ya yang bareng Iya. Fajri ya. Itu apa yang ngedorong kamu akhirnya pengen nyoba buat in frame? Padahal kamu dari dulu
orang belakang layar banget tuh. Itu sama benar-benar persis gara-gara yang tadi kita bilang itu soal set day. Dan dari Saturday kan aku sama Fajri biasa main berdua. Kadang udah ngopi segala macam, ujung-ujungnya nanti tengah malamnya ngobrol yang sebenarnya seru, Tahu asik, tuh bro malah makin asik ya. nyari solusi masalah kan. Gitu, bro. Orang yang kelihatannya mewah, kelihatan keren, misalkan kelihatan ganteng, kelihatan kendaraan banget, anak kendaraan banget, pasti mereka punya trouble-nya masing-masing. Kadang di upsharingnya tuh nanti di malam kalau lagi nongkrong gitu. Jadi biar lihat anak muda tuh sebenarnya Jadi mikirin juga masa depan gitu. sebenarnya baru bisa terbuka curhatnya itu nunggu tengah malam. Nunggu tengah malam, baru pintar. Baru tau jujur, baru pintar tuh, baru semua keluarin tuh unek-unek. Kalau misalnya dari kayak jam 7, jam 8 mungkin masih kayak bercanda-candaan goblok anjing gitu-gitu. Mau main apa game Mobile Legend gitu-gitu kan. Kalau misalnya udah malam tuh justru anak muda justru lagi serius-seriusnya. Lebih serius. Tiba-tiba pintar ya. Pintar. Itu kalau nggak salah Jam 7, jam 8 goblok. sambil beli buzi. Bentar lagi kita disponsori. Enggak bercanda. Siapa tahu kan rame tiba-tiba ada yang mau nawarin jadi sponsor, kamu mau gak? Misalkan ini podcast rame ya, terus ada yang menawarkan sponsor gitu. Ya, pasti. Apa kamu pengen independen dulu aja? Maksudnya kayak, aduh gue banyak duit nih. Gak perlu lah sponsor. Gak bisa. Nggak bisa. Butuh lah tetap. Tapi ya udah kan lihat dulu, cocokan juga. Ya kalau misalnya impactnya juga apa, kalau misalnya mau ada sistem endorse kan aku harus tahu diri juga ya. Aku bisa ngasih market kayak dia gimana. Jadi dia timbal balik ya. Timbal balik penting anjir. Makanya ngembangin podcastnya sembarang. Terus sekarang kesibukannya ngapain lagi? Ada proyekan? Ya paling proyekan fotografer, editor. Ini aku pengen bahas nih. Editor. Ini sekarang kamu tuh lebih kemana sih arahnya? Tadinya kan aku tahu kamu tuh sutradara. Ya kan suka banget, hobi banget soal perfilman. Terus sekarang kan juga suka fotografi, videografi, editor gitu-gitu. Apa emang dari dulu juga suka itu sih yang tertarik? Karena apa ya? Maksudnya pasti kan kalau itu kan arahnya kan director, editor, itu kan sebenarnya seniman. Iya. Seniman kan. Nah kalau maksudnya ya pasti ada banyak, tapi rata-rata yang aku simak seniman-seniman soal fotografer, soal videografer, editor, sutradara, ya mereka benar-benar secara pelajaran dari orang ini bukannya merendahkan kelokalan gitu, bukan. Maksudnya lokal ini bagus, editnya segala macam, karyanya, penulisnya itu lokalnya Indonesia memang bagus, tapi kan kita juga perlu eksplor lebih jauh lagi gitu loh. Secara ngedirect kan misalkan film-film Indo atau fotografi segala macam, aku berani bertaruh mereka juga nggak banyak paham soal adanya director terbaik di dunia gitu. Misalkan ada fotografer terbaik di dunia, mereka juga sebenarnya nggak paham, mereka nggak tahu. Sengaja kan kita pelajarin dari luar juga, maksudnya supaya kita yang di lokal ini maksudnya jadi lebih eksplor, lebih jago. Tiba-tiba kok kita bisa ngasilin karya kayak film-film western gitu kan. Tuh makanya aku tujuannya gitu. Mungkin kalau misalnya aku arahnya ke fotografi, karena kan aku penikmat film. Aku penonton film banget kan. Kamu tahu sendiri hobinya aku. Dulu bahkan sampai sehari aja bisa nonton film berapa kali. Ini fun fact ya. Baru pacaran sama kamu, aku tuh udah nonton banyak film. Sebenarnya aku suka film, tapi aku nggak yang biasa nonton gitu loh. Maksudnya ya udah suka aja. Kalau ada yang bagus aja. Tapi pas sama kamu kayak, ini nonton film ini. Oh ternyata banyak banget film yang gue tuh selama ini nggak tahu ada film bagus kayak gini. Dan itu dari kamu. Iya. Kayak kamu yang ngajak aku nonton. Oh iya ternyata bagus filmnya gitu. Tapi bukannya pasti aku sering dikiranya Sandy bukan penikmat banget film Indonesia atau siapa? Aku nonton nggak film Indonesia? Iya kemarin kita nonton series tuh bagus. Kita nonton film-film Indonesia. Gitu. Maksudnya aku tuh tipikal yang explore banget. Kayak film Indo, film Thailand, berapa banyak yang udah nonton film Thailand, film Jepang. Mungkin yang minatnya, mungkin minatnya kurang ya di kayak genre-genre film-film Jepang. Ya, banyak pasti yang western kan sebenarnya. Kayak banyak yang ngiranya, alah paling taunya cuman si Sandy paling taunya cuman Avengers gitu kan. Padahal aslinya ngikutin juga ya. Banyak buat film-film yang lain tuh. Padahal Thailand, Jepang, Korea aja ngikutin. Masih kan gitu loh yang
kayak Nah, action, mafia gitu. Emang genre kamu apa sih sebenarnya film kalau yang bisa kamu tonton tuh? genre kesukaan aku kalau Hah? nonton film crime true story. Oh, pokoknya based on true story. Kayak apa tuh? Kayak bukan Banyak tau, bukan nih banyak. ini. Kamu juga biasa bikin film based on true story. Ini pasti. Tapi kok sekarang nggak apa namanya nggak bikin lagi. Ini fun fact ya, Sandy tuh ini loh bisa bikin, bukan bisa bikin malah udah beberapa kali bikin film. Nih, Tapi based on true story, jadi dari cerita dia kita pengen denger nih. Kenapa kamu tertarik banget bikin cerita tapi dari true story kamu sendiri? itu aku dari bikin storyline tuh berarti dari SMP. Dari SMP aku bikin film-film tuh semua dari SMP, dan film itu juga aku yang ngedirect, aku yang kamerain, aku yang editor, Mhm. aku yang kameramen gitu kan. Hmm. Aku megang semua gitu kan, bener-bener storyline juga dari aku, script juga dari aku gitu. Aku tuh yang tadi aku jelasin di awal, Hah? aku tipikalnya soal masalah pribadi. Hmm. Aku jarang banget bisa ngobrol kayak gini, Mhm. tapi aku ngesumberinnya bukan kayak cerita ke orang tiba-tiba, Mhm. kayak apa, tiba-tiba ngajak ngobrol orang, gue pengen cerita deh, gue pengen curhat deh, gitu. Enggak. Walaupun rahasia misalkan gue pengen curhat deh, enggak. Tapi aku lebih ke umpamainnya ke arahinnya ya, maksudnya bukan umpamain. Arahinnya tuh ke film. Aku ngeluhnya tuh ke film. Makanya itu film jadi storyline kisah nyata aku semua. Jadi segala emotion kamu tuh dituanginnya ke dalam film. Makanya film itu bisa berasa jadi nyata dan relate ke banyak orang kan. Karena itu based on true story. Terus Apa aja sih filmnya? dari Yang pernah kamu bikin? Dari SMP deh. SMP kan soal ini ya, soal wah, kawanan-kawanan juga sih, sama masih bentukan-bentukan Oh, Mas. tongkrongan, Seputar tongkrongan, pertemanan lah ya. pertemanan. Itu masih basic sih benar-benar. SMP kan kayak keluhannya kita di sekolah kayak gimana segala macam gitu-gitu. Kalau SMP kayak kita masih belum siap ngikutin guru gitu kan, misalnya masih namanya masih remaja, baru Masih bebas. bebas itu, masih remaja, masih yang ditahu main nih, nggak tahu tuh pengetahuan apa yang didapat. Nah itu SMP itu masih simpel. SMA kan ada lomba sinematografi kan pasti. Oh, pasti ikut lomba juga. Ya kalau di SMA aku ada lombanya kan khusus satu sekolah, lomba sinematografi. Nah itu aku juara satu yang film The Miracle ini. Angkatannya The Miracle ini kisah nyata. Oh ya. Kisah nyatanya Kalau boleh tahu kisah nyata siapa nih? sebenarnya kisah nyatanya tuh soal papaku. Oh, jadi ngasih dari story Iya. terus story papa kamu gitu diangkat jadi film. Apa sih tentang apa emang? Film The Miracle tuh Ah, zaman-zamannya itu? ya maksudnya bukan gimana ya. Memang dulu bokap gua tuh termasuk orang yang susahnya parah banget. Maksudnya dulu Ya, ngerasain banget lah jadi orang yang serba kurang. gitu, ngerasain gimana ya. Dia punya orang tua keras, galak banget anjing. Galak banget anjing. Orang tuanya nggak ngasih apa-apa, kayak gebuk. Tapi maksudnya itu ada kisah baiknya gitu loh. Aha. Sebenarnya orang tua tuh ngajarin juga, sebenarnya orang tuanya tuh udah bisa bantu dia, udah simpan banyak buat masa depan gitu. Misalkan kalau amit-amit kayak kecelakaan atau apa gitu-gitu, orang tuanya tuh udah siap Jadi nyimpan gitu loh, ini ya, udah prepare lah ya. udah prepare. Itu sempat trouble juga, sulitnya ada kendaraan zaman dulu, gila kan, zaman dulu ada kendaraan. Di sekolahnya udah dapet, bokap udah termasuk dapetnya, dia tuh anak cerdas, anak pintar, makanya dapat sekolahnya sekolah unggul. Tapi kan sekolah unggul yang kita tahu pasti orang-orangnya metropol gitu ya, wah supir Kelas gitu. menengah atas ya. Iya. Tuh itu memang banyak pasti film-film atau sinetron-sinetron yang ngalamin kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian nyimak bedanya apa, itu ada di short movie The Miracle itu sih. The Miracle kalian bisa simak juga, itu benar-benar soal, bukan cuman soal orang yang susah tadinya bisa jadi sukses gitu, enggak ya, benar-benar itu soal realisnya bokap yang kelihatan, bokap atau nyokap yang orang tuanya kelihatan galak, kelihatan apa, sebenarnya
ngebantu juga gitu loh, ngasih Iya. solusi segala macam. Sebenarnya keras-kerasnya, tapi orang tua nggak pernah ngomong juga, nggak mau ngomong sesusah apa gitu. Memang kelihatannya aja, namanya udah stres kerja. Gitu. Yang sebenarnya apa yang udah dipunyain bokap ternyata bala bantuannya dari orang tua gitu. Iya. Maksudnya buat memperbaikin segala macam alat-alat. Itu storyline kisah nyata bokap sih The Miracle. Tapi kalau misalnya mau lebih detail ya mendingan nonton aja sih. Nah, ini kalau mau nonton di mana? Masih bisa ditonton. Itu kan dari SMA ya, udah lama banget. Masih Bisa. ada ini ya. Si ada kok di Di mana nih? Kok siapa tahu ada yang mau nonton, terus tau dong. pasti ada nanti linknya. Taruh. Berarti kalau mau yang nonton nanti dikasih ya linknya ya. Ya. Jangan lupa subscribe. Itu soal The Miracle film atau lomba pertama. Nah ada lomba kedua di SMA. Oh jadi sering Ada lomba kedua. sering lomba ini ya, perfilman ini ya. Get the Stars. Memang sih Get the Stars tuh nggak dapet juara ya. Nggak dapet juara, gagal walaupun itu udah gue direct, udah gue kamerain, editor segala macem. Kenapa tuh? Tapi masih dapat acungan jempol dari guru-guru. Oh masih dapat Masih dapat apresiasi. apresiasi Iya, masih dapat iya, kok. iya. Kalau lumayan lah bikin senang. Sebenarnya gua juga nggak butuh piala, nggak butuh. Tapi yang dibutuhin tuh setidaknya orang-orang nikmatin, orang anjing relate gitu. Itu soal kasus Get Start tuh ceritanya soal ini, soal kayaknya zaman SMA kita ada perbedaan circle ya. Itu perbedaan circle ujung-ujungnya buat masa depan atau kebutuhan mereka pasti bakal ketemu lagi kok buat saling membutuhkan. Ya, walaupun Udah dulunya perang kayak gimana juga ujungnya saling membutuhkan. Itu storyline kisah nyata Tapi- juga. zaman sekolah tuh seru banget ya. Sekolah. Biasa aja zaman SMA. Biasanya zaman SMA tuh masih banyak waktu buat nongkrong sama teman-teman. Terus Jauh ya. biasanya yang kayak drama-drama gini seru loh. Ya, seru sebenarnya. Iya kan? Jadi kalau misalnya ada orang yang ngeluh sampai pertengkaran, Iya. ada anak nih misalnya ngeluh sama zaman SMA ya pertengkaran. Justru kalau ngerasain dewasa sama ngerasain remaja enak remaja. Kalau dewasa pusingnya Dulu- juga soal narik uang lagi. Dulu tuh kita pengen cepet-cepet gede, pengen cepet-cepet dewasa. Tapi sekarang berasa ya. Ternyata tuh zaman sekolah tuh seru banget. Apalagi SMA. Kayak justru kayak drama-drama tongkrongan gitu-gitu malah ternyata itu yang bikin seru Iya, gak seru. sih? Gitu. Mungkin kalau dulu kayaknya konflik banget ya. Kayak konflik antara tongkrongan satu dan tongkrongan dua. Sampai ada ajang buy one. Iya kan? Ada. Kayak apa ya, konflik ngeselin kayak apa sih drama. Tapi ternyata sekarang berasa ya. Ternyata itu yang bikin masa sekolah jadi seru. Jadi seru jauh. Lu ngerasain dewasa Ini aduh. punya tongkrongan? Punya dong. Punya. Apa? Gak boleh sebut. Oh boleh sebut. Janganlah. Jangan. Saya sebut. Masih ada? Pensiun. Pensiun ya. Udah pada bingung juga kali nyari duit gimana. Oh iya, karena kan sekarang udah punya kesibukan masing-masing. Iya. Tapi masih ada beberapa yang main. Pasti beberapa ada, yang masih suka ada. nongkrong. Masih ada. Tadi juga adalah ajang kebutuhan. Ajang tiba-tiba butuh. Nonton anjing kiri. Gue tuh datang. Gue tuh Pasti nanti ada masanya. gak kenal. Ada masanya. Tapi itu bukan soal trouble pribadi, tapi pasti banyak yang ngalamin Pasti juga. banyak. Kalau udah masa dewasa, orang-orang yang sebelumnya kita bantu, kita temenin, kita Pasti banyak hubungan sih. baik, pada ngilang anjing. Nanti ada muncul kalau ada butuhnya nanti. Ya Itu soal trouble sih. nggak banyak mungkin ya, tapi beberapa pasti Beberapa ada. pasti Kayak datang kalau ada butuhnya doang. Terus Karena ini kalau aku pengen cerita, apa itu? Apa? dulu seberapa banyak sih zamannya aku punya kafe, Oh, relasi aku kan, oh jadi bentar. relasi aku berapa banyak? Ini punya kafe. Owner kan? Iya, Apa namanya? Deadmau5. Diagnos Coffee. Dulu ini kan banyak banget. Dulu Rame banyak. banget kan itu. Dulu banyak. Alhamdulillahnya sempat senangnya direspekin, tapi bukannya ini yang soal diartiin gue gila hormat, bukan ya. Gue juga anggapnya customer tuh sebagai teman gue jatuhnya. Gue nggak nganggap itu sebagai head. Nah itu gue seneng karena relasi banyak yang pada masuk. Ya selain punya pelanggan jatuhnya kan, tapi jadi banyakin teman juga gitu kan. Cuman Diagnos ini semenjak tutup sementara, Aha. jadi pada anjing. Sombong-sombongnya. Kenapa? Ngomongin jadi kayak gak pernah nyimak lagi
saling bukan nyimak aku ya, tapi kayak saling respect lagi. Oke, Sen, lu di mana? Misalkan ketemuan lagi di mana? Enggak anjing, Tiba-tiba di spear, hilang semua. anjing. hilang Kayak, semua. Ya, walaupun aku nggak pernah ya datang. Pernah sih sekali ya, nggak sekali. pernah kamu. Sekali. Pernah. Pernah. Aku walaupun kita udah putus, aku masih tetap Sekali. support usaha kamu ya. Aku Berapa masih datang. bukanya bertahun, tapi datang sekali doang. Soalnya yang punya galak. Jadi kalau misalkan aku mau ngasih rating lu, aku pengen ngasih bintang 1, tapi lu makanan sama minumannya enak ya, jadi nggak jadi walaupun jutek. Itu aku yang neliti banget tuh. Gitu. Iya kamu kan yang apa? Ibaratnya apa sih? Aku Kalibrasi ya? Apa namanya? Aku nggak paham. Aku totally yang ngekalibrasiin kafe tuh bukan cuma sekedar kopi ya. Kafe itu juga banyak F&B beverage yang lainnya kayak cemilan atau makanan beratnya juga banyak kan. Nah, itu juga di develop. Aku ngulik-ngulik terus yang bukan cuma kesukaan aku, tapi dikuliknya kan kesukaan-kesukaan yang lain, Oh, di research lagi. Jadi bikin tester tiap Tester develop semuanya. ada testernya nih, cobain gitu. Ya wajib kayak gitu, jadi jangan cuma mengandalkan skill barista segala macam itu nggak berfungsi untuk market. Nanti aku ngeluarin strategi aku. Iya dicontek. Nanti ujung-ujungnya Nanti tiba-tiba soalnya kan aku nyimak juga kafe-kafe yang muncul di Bekasi ini yang kotanya termasuk maju sekarang kan. iya loh, sekarang Bekasi tuh gila. Hampir kayak di sudut mana tuh pasti ada coffee shop gak sih? Tapi bisnis kafenya di sini terlalu mengandalkannya sempet ya. Ini bukan yang gimana. Tapi sempat mengandalkannya skill gitu-gitu. Kayak udah nggak berfungsi. Oh ya? Kayak udah nggak berfungsi. Jadi Kayak, sekarang apa tuh yang utama kalau misalkan ya memang skill perlu, tapi itu di nomor 2. Itu di nomor 2, bukan yang di pertama. Yang di pertama itu utamain segmentasi pelanggan. Doyannya Marketnya. apa, segala macam, minatnya dominan apa, umur berapa gitu. Simak. justru itu kan yang buat strategi marketing kita buat narik customer Iya. kan. Kenyamanan tempat. Jadi nggak banyak. cuma ngandelin skill Jangan aja. cuma skill aja, Iya, udah- iya, iya. udah Benar banyak. sih, setuju gue kalau ini. Karena kan emang kalau skill tapi kita nggak pandai nyari strategi buat dapetin market, sama aja bohong. Iya. Iya kan? Mau skill apa istilahnya jadi barista kayak gimana kalau nggak pintar nyari market kan sama aja bakal sepi juga. Iya, bakal. Emang kenapa sih kok diagnos ini tutup sementara nih berarti sekarang kan? Tutup. Kenapa tuh? Waktu itu kan lagi masa-masa kuliah. Oh ya Gimana sambil kuliah? kuliah juga soalnya ya. Iya. Saya kuliah sambil ngurus gawean kan, ibaratnya sambil ngurus bisnis sendiri gitu. Itu sama ini juga ya, orang-orang anggap kalau masih muda udah dikasih bisnis gitu-gitu. Bahkan sama siapapun dibilangnya hidupnya enak banget loh, masih muda udah dikasih bisnis. Anjing, tanggung jawabnya gede. Kalau misalnya sampai aku tuh orang yang justru ngandalinnya, aku emang bisnis. Aku bisnis ini kan di investasiin sama papa kan, investor Iya. Aku Sendiri ya. aku berani megangin tanggungan yang soal kalau sampai Sandy nggak punya, aku bilang ke orang tua aku, kalau Sandy nggak punya income dari apa yang Sandy udah bangun, itu berarti Sandy nggak ada duit. Aku udah megang komitmennya soal itu, makanya aku sempet stresnya kan ngurusin kuliah ya, sambil ngurusin kafe juga. Kalau sempet kafe punya trouble soal covid gitu kan anjing. Jadi sempet ini pertama kalinya bisnis dan itu udah kena pecutan soal covidnya ini gitu loh. Banyak yang ngiranya buka bisnis tuh manja, anjing. Itu megang komitmen tinggi. Iya. Gue juga harus bayar utang Pasti dari sih, investor pasti ini sih. ibaratnya. Investor harus gue ganti. Tuh. Ya jangan mentang-mentang kita kayak di apa namanya dikasih kepercayaan buat buka usaha terus kita malah jadi nggak bertanggung jawab gitu Ya. kan. Tuh. Tapi ada rencana mau buka lagi nggak sih? Ada rencana. Secepatnya. Kalau misalnya Ini udah banyak loh. Sebenarnya udah banyak gak sih? Aku penasaran sebenarnya banyak gak sih yang nanyain diagnos setelah berapa tahun tutup? 2 tahun, 3 tahun? banyak Udah lama ya? banyak Banyak yang nanya. banyak yang nanyain Kapan buka lagi dan ya? senangnya bangganya Oh. yang minat dan yang punya attention soal diagnos ini orang-orang dewasa ya, yang bukan cuma anak-anak. Kalau anak-anak remaja kan jarang lah, mereka kan cuma yang penting aktif aja, eksis gitu Iya. buat
nongkrong. Ya, ya. Tapi ini banyak anak orang-orang dewasa yang pada minat soal diagnos ini. Kadang sih alhamdulillah. Cuman kekurangannya sekarang lagi belum ada investor aja. Sama tempat. Karena serius ya, sekarang tuh Bekasi padat banget ya sih. Padat banget sih. Padat banget kan, kayak lahan tuh susah banget sekarang loh. Banyak pasti Bener. yang pada underestimate seandainya kok ngapain saya dia buka kafe lagi. Banyak banget kafe di sini, udah banyak banget kafe gitu loh. Iya, iya. Sama aja. Kenapa gak usah lain aja gitu kan? Ya, berapa banyak yang udah aku datengin kafe sendiri, kafe-kafe di sini ya, sendirian, bener-bener sendirian. Jadi bukan cuma ngopi doang atau nongkrong doang aku tuh sebenarnya. Iya. Tapi aku nge-research juga. Kafe yang aku pengen bangun ini bukan cuma sekadar kafe. Aku bakal ngutarainnya nanti sih kalau misalnya Ya sampai pengen ada, ngembangin lagi ya. kalau ada kesempatan segala macam aku pengen gitu. Kafe ini cuma label kandang. Kandang yang benar-benar buat ngasih keuntungan. Tapi sebenarnya Misalnya aku ada mau banyakin bisnis lagi. di kafe itu sendiri, Iya. ya sih sebenarnya bisa sih. Kayak sekarang banyak lah kafe-kafe yang nyediain workspace juga. Terus ada yang kayak nitip-nitip jualan baju, sweater gitu-gitu kan. Karena kan yang diketahuin sama orang-orang dewasa kan mungkin kafe ya kopi gitu. Iya, cuma Sebenarnya iya, itu bisa jadi kandang, bisa jadi sarana, bisa jadi sebenarnya kalau misalkan dikembangin lagi kan. itu nanti rahasia aja sih tapi. Saya jadi ditunggu aja, stay tune. Pasti nggak sabar karena aku sendiri aja nggak sabar. Kamu kapan buka lagi sih? Karena kan gitu yang tadi aku jelasin, aku bisa datengin ke kafe-kafe sendiri, tapi aku ngeliat kelemahan. Jadi Kelemahannya kan iya. ya cuman berputar-putar ke F&B ini aja, nggak ada perkembangan lain. Aku pengen itu dilebarin lagi, lagi supaya masuk income dari mana. Iya, karena kita nongkrong tuh nggak cuma pengen minum doang kan. Aku bakal nyari strategi buat Iya kan. Pasti aduh apa yang craving nih pengen makan apa, tapi cuma ada cemilan. Bahkan kafe-kafe sekarang kan gitu kan, cuma cemilan-cemilan side dish doang, tapi nggak jadiin makanan berat. Kadang kan orang soalnya ke kafe tuh nggak cuma nongkrong kan, pasti dia ada yang sambil kerja, kerjain kerjaan atau kelas online. Terus lapar gak sih? Kayak bisa mikir, aduh lapar nih gue pengen pesen makanan, ada resto. Iya. Udah jadi menurut aku sih kafe udah jadi ajangnya sarana sih yang buat ke bisnis lain. Kayak orang buat meeting juga udah pasti di kafe kan, nggak mungkin meetingnya di tempat mie ayam gitu. Makan doang kan kalau mie ayam gitu biasanya kita makan cabut gitu. Kayaknya nggak ada deh orang yang Nggak mungkin nongkrong ya. Iya. No. Tapi bisa aja. Mie ayam kalau misalkan kamu buka kafe nih, terus ada restonya menunya ada mie ayam. Ayam ya. Iya kan? Itu kan itu makanya aku pengen lebarin, aku nggak cuma mengadakan kok. Tapi itu nanti sih rahasia. Kalau misalnya siapa tahu ada investor yang minat, ayo Boleh. nanti bikin MOU. Langsung. Bikin MOU. Udah biarin lah. Gas. Kita kan harus main bersih. Nih, nomor NDWI di bawah. Enggak. Jangan. Kita kan harus main bersih. Oke. Yang penting ada kejelasan ya kalau misalkan ada yang mau jadi investor. Nah, atau balik lagi yang soal tadi, itu zaman diagnos tuh zaman kejayaan aku kan. Iya, iya. Aku nggak tahu nih. Makanya aku pengen denger ceritanya. Kalau Aku nggak ada di zaman itu. kalau sekarang banyak orang-orang yang jadi pada ngilang juga, mau mantan pegawai atau gimana. Banyak yang pada ngilangnya kayak ngiranya apa ya? Ngiranya aku orang yang fail apa gimana anjing gitu kan. Banyak sih kayak makin ngerti gitu loh kayak realistisnya orang, tapi ya aku syukurin nih soal inilah, soal pengalaman buka kafe ini, buka bisnis ini, jadi tahu orang tuh kayak gimana sih. Iya. Gitu loh yang, tapi aku berani menjanjikan diri orang yang masih baik sama aku secara realistis segala macam, real gitu. Maksudnya sampai detik ini stay, Ya, masih temenan gitu. aku nggak bakal sebut nama, nggak bakal sebut merek, ciri khas gitu itu enggak. Tapi aku berani menjanjikan diri, kalau aku udah hidup jaya lagi, aku bakal nolongin dia. Bantu lah ya. Aku bakal bantuin dia seandainya dia kesulitan, karena itu yang jauh aku respectin. Aku respectin banget orang yang punya kebaikan segala macam. Aku nggak minta dikasih, tapi aku mintanya tuh sama orang lain ibaratnya saling respect.
Kita saling temenan, tos-tosan. Ya. Itu yang aku pengen. Udah dewasa anjing, bakal ada masanya orang naik turun. Naik turun, ada yang dari turun banget bisa naik gitu-gitu. Jangan kayak pada ada. Tapi itu aku seriusan, aku menjanjikan diri. Kalau ada orang, aku masih hitung jari orang yang baik sama aku. Aku juga udah marking orang-orangnya. Kalau sampai mereka kesusahan atau gimana, kamu siap bantu. tapi aku pasti bantuin. Karena mereka dalam keadaan up and downs gitu tetap selalu ada buat kamu. Aku mau nyimak juga, aku makanya nyimak terus, mau itu ngobrol sama siapa atau ketemu sama mantan pegawai gimana gitu. Aku anggap mereka teman sebenarnya, cuman kalau yang kurang ajar kadang ya gitulah, masih banyak lah. Ini gitu ya, maksudnya jangan lupa temen lah, apalagi temen yang pernah bantu kita, gitu kan. Saling respect tuh penting, bukannya aku minta di respectin, tapi saling respect itu perlu banget. Ya kan nggak ada yang tahu, misalkan kamu nanti one day buka kafe lagi, kamu bisa, atau kamu bisnis usaha apa yang emang teman-teman kamu yang selalu ada buat kamu kan bisa kamu ajak juga kan. Maksudnya kamu nggak akan sendirian, nggak akan lupa temen juga kan, apalagi orang-orang yang selama ini bantu kamu kan. Ini itu bisa diambil pelajaran sih. Pokoknya saling respect aja lah ya. Aku nggak bakal nyerang yang pada kayak kurang, bahkan bukan cuma sombong, tapi mereka semua beberapa yang pernah kerja sama aku berarti pada kurang ajar gitu-gitu kan, pasti ya impactnya mulut kemana-mana, pada ngira aku bangkrut lah segala macam gitu-gitu kan. Apa-apa, tapi aku gak bakal nyerang segala macam, tapi itu yang tadi aku gak bakal nolongin mereka seandainya nanti mau aku hidup enak atau enggak, aku gak bakal mau balik lagi nolongin mereka. Aku dendaman, tapi aku kan gak dendam jahat. Takut. Itulah. Ini sangat tegang ya obrolan kita sekarang. Karena aku coba bermasalah banget sama konflik sosial. Itu biar jadi pelajaran juga buat semuanya, pasti banyak kan. Jengkel gitu. Karena kenapa ya? Ngalamin juga. Kalau udah dewasa justru malah makin ngelihat aslinya gimana. Karakter aslinya. Makanya obrolan ini aku anggap, ini aku sebenarnya nggak mau ya ngobrol-ngobrol podcast kayak gini. Cuman kan aku pengen ungkapin soal sociality gitu kan. Itu penting banget supaya orang-orang pada ngerti juga. Jangan pada kayak anjing, gue nggak pernah nyari masalah. Mau jujur, mau itu dari soal bekas orang-orang relasi bisnis aku diagnos, mau itu dari SMA atau itu mau dari kampus misalkan anjing, gue nggak pernah ada niatan sombong sama lu. Kalau misalnya lu pada asik sama gue asikin segala macam. Lu pada belum ngerasain pecutan hidup gitu loh, lu pada belum ngerasain pergaulan tinggi, lu pada misalkan belum ngerasain kayak kecelakaan kayak aku kecelakaan, pada belum ngerasain gitu kan, masih pada tenggel-tenggel terus gitu. Bukannya aku ngarepin mereka ngalamin kayak aku, cuman setidaknya tuh cegah diri dari hal-hal yang pernah aku alamin. Aku akuin diri aku buruk dulu pasti. Aku akuin dulu aku berantakan, tapi setidaknya orang-orang jangan sampai ngalamin kayak aku. Iya, ada yang bisa diambil lah dari perjalanan hidup kamu. Oh ya, sama biar orang lebih paham juga. Aku kalau ngomong pasti mulutnya kayak orang sombong. Ada bicara kayak orang sombong. Iya, pasti banyak orang yang nggak kenal dia nih. Pasti. Pada ngiranya aku sombong anjing. First impression mereka, sini sombong ya. Di mukanya dibilang jutek. Jutek banget. Jutek banget. Ya kan? Cuek banget. Kayak nada bicara selama gitu. Ganjing. Bukan gitu, tapi emang enggak, ya? Dari dulu introvert tuh Pak. Dari dari umur segi, masa umur 3 tahun 4 tahun udah bisa sombong kan? Enggak ngerti apa-apa. Jatuhnya tuh kayak dari dulu bawaannya aja. Bawaannya aja kayak cuma ada bicara. Ya, kalau lo asik, gue bisa asik gitu kan. Betul. Itu tenang aja, dia nggak sekaku itu, nggak sombong sih. Justru kalau lo bisa gila-gilaan, gokilan bareng, kamu juga bisa kan? Pasti. Mungkin selama ini mikirnya kamu ini, Dwi. Kamu orangnya pendiam yang nggak asik kayak gitu kan. Jatuhnya apa ya, kayak jaim itu mungkin kalau yang nggak kenal kamu ya. Makanya itu kalau misalnya yang kenal aku kan mereka sampai tahu aku di podcast kayak gimana bacotannya segala macam tuh, yang bareng temen aku juga si Fadli. Itu udah kayak gimana bacotan aku, jadi kayak
kalau misalnya aku tipikalnya, memang aku kelihatan sombong sama orang baru, tapi kalau misalnya orang itu deket sama aku nunjukin ketololan aku aslinya tuh gimana kelakuannya, kayak asik-asikan yang buat menghibur. Gak ada tuh yang sok jaim gitu ya, apalagi sama temen kan kalau mau gokil-gokilan. Iya, karena kelihatannya perawakan aja sih, kayak dibilangnya. Ya itu jatuhnya cuma apa sih, kayak bawaan aja. Emang dari dulu bawaannya anaknya emang apa sih, kamu introvert ya dari Introvert dulu ya dulu. Tapi benar-benar soal gokil-gokilannya zaman SMP, SMA, aku inget lah orang temen-temen aku gimana gitu. Ya mereka yang dekat banget sama aku, makanya sampai satu tongkrong gitu. Jadi dia tahu karakter aku tuh aslinya gimana. Jadi emang Lihat. Rizky tuh nggak secuek, gak sejutek, gak sesombong itu guys. Iya. Iya. Sama aku aja itu kan romantis banget kan. Sejauh aku romantis aja. Ini romantis banget ini kan. Iya, aku romantis ya. Romantis banget. Akunya yang romantis kalau nggak salah. Lagi. Romantis. Apa sih? Iya, romantis. Tapi untungnya aku tipikal cewek yang nggak suka terlalu menye-menye gitu. Kalau cowok kayak boring banget kalau terlalu menye-menye. Iya nggak sih? Ya, Kayak terlalu tapi kan terlalu kayak apa ya? Ini sih nggak suka. Ya. Kayaknya suka kayak dia tipikal. Mungkin kalau cewek kebanyakan yang pengennya yang kayak apa sih, diromantisin kayak ya sebenernya pengen sih, tapi maksudnya nggak yang terus-terusan diromantisin. ya, terlalu berlebihan tuh banyak banget ya. Apalagi kalau udah umur segini lu yang udah punya pacar gitu kan, cowoknya kayak sayang kamu kenapa? Iya itu. Sayang kamu udah makan? Tai. Apaan sih anjing? Nanti kalau udah married justru lebih parah, lu nggak bakal kayak gitu anjing. Iya. Maksudnya ya itu yang aku bilang juga termasuk itu kurang realistis juga lah, kayak pacaran udah misalnya kalau mungkin ya kalau itu SMP SMA tradingnya kayak Masih gitu biasa ya. ya mungkin udah Namanya mayoritasnya namanya remaja kan ya. Lu udah umur 23, 24 pacaran kayak gitu anjing. Gue aja ngerasain romantis kayak kita pacaran kan udah hitungannya udah 3 tahun gak sih kalau digabung? Udah 3 tahun lah ya kalau digabung sama yang dulu. Itu romantisnya kayak di setahun awal. Makin kesini makin kelihatan kayak tainya. Aslinya nih orang nih kayak gini kayak tai. Lah kan berusaha realis daripada nanti kalau udah married baru kaget aslinya gimana, Iya. ujung-ujungnya cerai. Iya. Janganlah. Jadi emang udah Biar tahu. ngeliatin true color-nya tuh sekarang bagus kayak gitu gak sih? Jadi gak kaget dari pas nikah. Taunya nanti pas nikah ada lagi yang bikin kaget. Nggak harus realistis lah anjir. Iya. Jangan kayak tapi aku bisa romantis kan. Ya bisa. Ini tapi kalau aku orangnya belum romantis kalau misalnya lagi Tapi ini aja. Dia tuh nggak yang apa sih? Gak yang pakai kata-kata gitu loh. Kayak gak bisa dia tuh ngomong romantis menggunakan kata-kata. Padahal kalau bikin film kan harus affirmation gitu. banget itu enggak. Padahal kan kalau film kan aku bikin film dulu, tapi kan skrip kan harus dalam gitu ya. Tapi Iya, kenapa aku kalau ngobrol enggak ya? Anjing. Iya, itu aja film padahal dia punya utang janji sama gue mau bikinin film tentang hubungan kita yang kayak Kandasnya gitu. iya, Ribet ya. iya. Kamu sih punya mantan disayang banget ya. Hah? Mantan kamu. Kan kamu juga mantan aku beda dia. Sayang banget tuh. Aku sama kamu sayang banget. Oh, pokoknya ya soal apa tadi ngobrol-ngobrolin. Ya, jadi gitu. Ini kurang lebihnya ya. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita gali lagi nih dari sendiri Rizky, tapi tahan dulu. Karena ini baru podcast pertama. Gue pengen lihat dulu nih viewersnya banyak atau enggak. Ya enggak sih? Yeah. Tapi kalau misalkan nanti next ini rame, kamu bersedia gak kalau misalkan jadi narasumber? Mesti aku ajak buat podcast bareng lagi. Mungkin oke sih kalau misalnya ini kalau misalnya buat aku pribadinya ya. Aku podcast lagi it's okay. Tapi lihat dari penyimak penontonnya juga. Iya. Kalau misalnya penontonnya itu minat, itu kan bisa komen ya, bisa komen-komen kayak penonton pengen tahu juga aku aslinya gimana nggak sih gitu. Iya. Soalnya pengen tahu ini gua. tuh apa namanya? Ya ampun, cuma kayak seujung kuku. Ini masih. Mengenal sendiri sih. Mungkin kalau ada yang pengen dikulik, makanya penonton boleh komen juga pertanyaan apa yang pengen makanya penontonnya kulik kita misalkan. ini tuh harus Boleh free. ini tuh sampai rame. Kayaknya aku nggak bakal cuma ngundang kamu lagi deh. Nih. Bakal nanti ada lagi apa
yang jadi bintang tamunya. Tapi syaratnya itu dulu. Iya. Harus rame dulu viewersnya. Atau mungkin kalian mau request apa? Misalkan mau ngundang siapa? Mau ngundang siapa? Nanti ngundang artis. Pressure kita. Iya. Gak bisa aku namaste. Apa kalian punya saran konsep dan lain-lain gitu? Boleh banget sih. Ini kita hitungannya masih trial ya. Setelah sekian lama Ini hiatus. hitungannya ya iseng-isengnya kita aja lah. Iseng aja. Siapa tahu rame. Siapa tahu ada peminatnya, Iya. it's okay. Tahu ya di podcast kedua, ketiga semua kamu. Dan Jangan dong. Makanya ramein. Itu kalau misalnya rame ya, kita nanti gue sih yang ngajak bintang tamu lainnya. Iya, Rahasia yang pastinya bakalan makin seru. kalau misalnya penonton yang minat ya Iya. komenin aja kayaknya pembahasan soal apa sih, soal socialty gitu yang Iya, itu sih pembahasan topik, obrolan segala macam. Atau kalian punya kritik dan saran juga boleh komen di kolom section comment section, boleh banget. Supaya kita bisa lebih berkembang lagi. Podcast kita ini sangat-sangat minimalis ya, tapi oke, udah mulai lengkap nih kesukaannya, alat-alatnya udah mulai lengkap. Oke, jadi masih mau ya kalau misalkan ini lanjut, masih mau ya kalau aku ajak podcast. Bel. tergantung peminat dan penonton juga kan apa yang mau dikulik. Iya. Kita ngobrolin film kan misalkan. Boleh kayak, ih boring banget ngobrolin ini dong, boleh banget kayak saran topik obrolan boleh banget. Kalau kita obrolin secara serius atau bercanda kayak komenin aja. Iya, boleh. Tinggal komen di bawah ini. Ya, udah. See you in our next video. Bye bye.